Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang mekanika, terkhusus bagaimana kita mendeskripsikan gerak partikel dalam sistem koordinat polar atau dalam bidang dua dimensi. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, jadi topik kali ini itu kita akan membahas sistem koordinat polar. Apabila kita berbicara tentang sistem koordinat polar, berarti kita akan berbicara bagaimana cara memanfaatkan koordinat polar untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pergerakan dari materi atau partikel yang bergerak secara melingkar dalam kerangka dua dimensi. Oke. Oleh karena itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini itu ada 4. Yang pertama itu diharapkan kita itu mengetahui karakteristik dari koordinat polar. Yang kedua, bagaimana persamaan matematik dasar dari koordinat polar. Dan yang ketiga itu kita akan melakukan analisis persamaan kinematika suatu partikel menggunakan koordinat polar. Dan yang keempat, bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus sederhana terkait kinematika satu partikel menggunakan koordinat polar. Oke, jadi yang pertama itu kita akan mendeskripsikan terlebih dahulu karakteristik dari koordinat polar. Jadi misalkan kita memiliki suatu bidang dua dimensi, itu dari atas sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita memiliki suatu titik partikel yang berada di titik P dengan koordinatnya itu adalah R dan theta, di mana R itu merupakan jarak partikel tersebut dari pusat koordinat dan theta adalah berapa sudut yang dibentuk dari partikel tersebut relatif terhadap sumbu X-nya. Lebih lanjut, dalam koordinat polar, sama halnya dengan koordinat kartesian itu, dia juga memiliki vektor satuan, yakni vektor yang memiliki nilai sebesar 1. Untuk koordinat polar itu dia ada 2, yang pertama ada R topi, yang arahnya itu dia selalu keluar sejajar dengan titik keluar sejauh R topi, dan theta topi itu dia arahnya menyinggung lintasan lingkarannya. Terlihat bahwa sudut yang dibentuk antara R topi dan theta topi itu yakni sebesar 90 derajat atau siku-siku. Selanjutnya, karena kita telah mengetahui bahwa pada titik ini terdapat partikel, maka kita bisa melakukan proyeksi menggunakan trigonometri sederhana, yakni pada arah sumbu X itu dari pusat koordinat hingga ke titik ini itu memiliki nilai sebesar R cos theta, sedangkan pada sumbu Y-nya yakni sebesar R sin theta. Oke. Setelah itu kita akan melihat hubungan-hubungan antara koordinat polar ini baik dari XY dan hubungan antara R dan theta-nya. Yang pertama adalah ini kita ketahui X adalah R cos theta dan Y itu adalah R sin theta. Apabila kita ingin menentukan berapa nilai R-nya, maka kita bisa menggunakan Pythagoras sederhana, yakni R itu adalah akar dari penjumlahan antara X kuadrat ditambah Y kuadrat. Adapun jika kita ingin menentukan theta-nya, maka kita gunakan persamaan tangan inverse Y dibagi dengan X. Selanjutnya, relasi ini juga itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, XY sama dengan R cos theta, R sin theta dikali R theta itu atau sama dengan juga R theta sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu tangan inverse Y dibagi dengan X. Oke, simpel ya. Nah, kemudian beberapa karakteristik yang perlu kita ketahui lagi apabila kita menjelaskan koordinat polar itu adalah kita ingin mengetahui vektor satuannya. Oke. Pertama kita kerjakan terlebih dahulu untuk R topi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk vektor sederhana, vektor R itu merupakan besar vektor R dikalikan dengan vektor satuannya R topi.
Atau secara matematis, R topi itu kita tuliskan dalam bentuk R topi sama dengan vektor R dibagi dengan besar vektor R. Nah, di sini vektor posisi R-nya itu telah kita ketahui terdiri atas dua komponen pada sumbu X dan sumbu Y yang memiliki vektor satuan I topi pada sumbu X dan J topi pada sumbu Y. Oleh karenanya, vektor posisi R-nya itu dapat dituliskan dalam bentuk X topi ditambah Y J topi. Kemudian kita bagi dengan besar vektor R tersebut. Selanjutnya, di sini kita melakukan substitusi nilai X dan Y yang telah kita temukan sebelumnya. Yakni X itu kita ganti dengan cos theta, R cos theta, dan Y-nya kita ganti menjadi R sin theta. Karena kedua suku masing-masing memiliki variabel yang sama, yakni R, maka kita bisa keluarkan. Maka kita peroleh R dikali dalam kurung cos theta I ditambah sin theta J. Itu kita bagi dengan R. Terlihat bahwa baik pembilang ataupun penyebutnya itu memiliki variabel yang sama, yakni R. Sehingga bisa saling mengelakkan dan kita peroleh hasil akhir untuk vektor satuan R topinya, yakni cos theta I ditambah sin theta J. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan bahwa theta topi yakni adalah minus sin theta I topi ditambah cos theta J topi. Adapun karakteristik yang perlu kita ketahui lagi mengenai koordinat polar itu adalah bagaimana hubungan antara masing-masing vektor satuan tersebut. Nah, di sini kita cari turunan dr topi d theta itu akan menghasilkan minus sin theta I topi ditambah cos theta J topi, atau tak lain merupakan theta topi itu sendiri. Kalau kita turunkan vektor satuan theta topi terhadap theta, maka kita peroleh minus dikali cos theta I ditambah sin theta J topi. Nah, yang ini tak lain merupakan adalah definisi dari vektor satuan R topi. Sehingga d theta topi d theta itu tak lain merupakan minus R topi. Selanjutnya kita masuk ke persamaan gerak partikelnya. Jadi dalam kinematika itu kita fokus untuk mencari tiga buah persamaan, yaitu persamaan posisi, persamaan kecepatan, dan persamaan kecepatannya. Kita mulai dulu, yang paling sederhana itu menentukan persamaan vektor posisi dari partikel tersebut. Oke, jadi basic, vektor posisi dari partikel yang berada di titik P ini itu tadi merupakan vektor posisi R sama dengan R dikali R topi. Oke, di mana R itu adalah jaraknya, nilainya, dan R topi itu adalah arahnya, vektor satuannya. Kemudian, untuk menentukan persamaan vektor kecepatannya, maka kita bisa melakukan operasi diferensial sebanyak satu kali. Karena kecepatan itu tadi merupakan turunan pertama dari posisi. Sehingga, vektor kecepatan V itu merupakan turunan pertama vektor posisi R terhadap waktu. Dan di sini kita substitusi vektor posisi R-nya menjadi R topi. Kemudian kita turunkan dengan menggunakan aturan rantai tentunya. Jadi kita turunkan dulu variabel R-nya, lalu R topinya kita buat konstan, ditambah gantian. Sekarang R topinya kita turunkan, tapi R-nya yang kita buat konstan. Sehingga untuk suku pertama, variabel R-nya kita turunkan dan R topinya kita buat tetap. Maka dr dt R topi. Ditambah yang tadi dr dt-nya kita turunkan, sekarang kita konstankan, maka dia menjadi R di sini. Lalu dikali turunan dari dr topi dt. Nah, di sini kita sederhanakan tulisannya. Dr dt itu kalian adalah R dot dan dr topi dt itu adalah R topi dot. Maka kita ketahui bahwa persamaan kecepatan untuk partikel pada gerak sistem koordinat polar itu yakni R dot R topi ditambah R dikali R topi dot. Tetapi
pada persamaan vektor kecepatan V ini, itu kita perlu mencari berapa nilai dari R topi dot. Oleh karenanya, vektor satuan R topi itu perlu kita turunkan terhadap waktu. Oke, dengan menggunakan aturan rantai persilangan, maka kita peroleh dr topi dt itu sama saja dengan dr topi dθ dikali dθ dt. Nah, timbul pertanyaan, kenapa mesti harus dr topi dt? Nah, hal itu karena kita memanfaatkan relasi yang ini, yang tadi. Oke, kita peroleh hasilnya itu adalah theta topi. Oleh karenanya, kita tulis saja, toh ini hasilnya akan sama dengan yang ini. Kan? dr topi dθ dikali dθ dt itu sama saja dengan dr topi dt. Nah, karena dr topi dt telah kita ketahui, yakni sebesar theta topi, dan dθ dt itu adalah theta dot. Sehingga bentuk paling sederhana dari persamaan vektor kecepatan V dari satu partikel pada koordinat polar, yakni vektor posisi kecepatan V sama dengan R dot R topi ditambah R theta dot theta topi. Berdasarkan persamaan vektor kecepatan ini, maka kita bisa analisis bahwa terdapat dua buah komponen kecepatan, yakni komponen arah radial dan komponen arah tangensial. Nah, inilah yang kita kenal sebagai kecepatan translasi. Kecepatan linear pada gerak lurus, VR sama dengan R dot, yang lain merupakan perubahan posisi terhadap waktu. Kemudian, untuk V theta itu adalah kecepatan partikel pada arah tangensialnya. Inilah yang kita kenal sebagai kecepatan tangensial, yang besarnya itu V theta sama dengan R dikali theta dot. Oke? Nah, dalam gerak melingkar, kita ketahui bahwa theta dot itu adalah turunan posisi sudut terhadap waktu, yang paling merupakan kecepatan sudut atau omega. Oleh sebab itu, theta dot bisa kita ganti menjadi omega, sehingga kita peroleh persamaan kecepatan pada gerak melingkar, yakni V sama dengan omega dikalikan dengan R. Selanjutnya kita cari persamaan vektor percepatannya. Jadi prinsipnya sama, basicnya sama. Untuk mendapatkan persamaan vektor kecepatan A, maka kita perlu menurunkan persamaan vektor kecepatan yang telah kita temukan sebelumnya itu terhadap waktu. Lalu kita gunakan kembali aturan rantai, maka nanti akan kita peroleh bahwa percepatan partikel yang bergerak pada sistem koordinat polar itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan yang dua terakhir ini. Oke, masih tetap terbagi dua, ada percepatan dalam arah radial, kemudian ada percepatan partikel dalam arah tangensial. Oleh karena itu, kita telah menentukan tiga buah persamaan kinematika dasar dari suatu partikel yang bergerak pada koordinat polar, yakni persamaan vektor posisi R, kemudian persamaan vektor kecepatan V, lalu ada persamaan vektor percepatan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh studi kasus sederhana. Jadi kita memiliki partikel yang berada dalam koordinat kartesian 2 dimensi pada titik 3,4. Jika partikel tersebut sekarang bergerak melingkar, maka tentukanlah koordinat dari partikel tersebut. Dari soal ini, kita diberikan koordinat partikelnya P, X, Y itu 3,4, berarti X-nya 3, kemudian Y-nya itu 4. Kemudian kita disuruh untuk mengubah koordinat kartesian ke koordinat polar, P, X-nya menjadi P sebagai fungsi dari posisi R dan sudut theta. Caranya adalah kita tentukan R-nya dulu. R-nya bisa kita peroleh dengan relasi akar X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana X-nya 3 dan Y-nya 4. Kalau kita masukkan, kita peroleh nilai R sebesar 5.
Kemudian untuk tetanya itu tangan inverse Y bagi X atau tangan inverse 4/3, maka kita peroleh hasil sekitar 53 derajat. Sehingga koordinat partikel tersebut dalam koordinat polar itu yakni sebesar 5,53 derajat. Mudah ya? Oke. Nah, untuk lebih memahami terkait tentang bagaimana menerapkan persamaan kecepatan dan percepatan partikel pada sistem koordinat polar, maka silakan untuk mengerjakan kasus berikut. Dalam suatu eksperimen partikel, teramati bahwa gerak partikel menyerupai gerak melingkar dengan posisi dan sudut yang berubah dalam waktu, yakni persamaan posisinya R sebagai fungsi waktu adalah 3T/2, dan persamaan sudutnya sebagai fungsi waktu yakni sebesar 2T. Kemudian teman-teman silakan untuk menentukan persamaan kecepatan dan percepatan partikel sebagai fungsi waktu. Yang kedua, berapa besar kecepatan dan percepatan partikel setelah bergerak selama 2 detik. Lalu, bagaimana sketsa lintasan partikel tersebut. Oke, kalau begitu sekian materi singkat mengenai kinematika partikel pada sistem gerak 2 dimensi dengan menggunakan pendekatan sistem koordinat polar. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.